Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya memulai video analisa, saya akan coba memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk video yang saya posting 2 hari yang lalu, yang banyak menyebabkan perdebatan di antara viewer maupun subscriber yang ada di channel ini. Dan sengaja saya taruh di bagian awal supaya yang nonton tidak men-skip dan supaya tidak terjadi kebingungan. Karena setahu saya banyak melakukan komentar itu tidak menonton full video yang ada sebelumnya. Jadi memang kita lihat saat ini saya sudah menjelaskan IHSG sudah naik sangat tinggi. Jadi tidak seperti biasanya IHSG dalam 1 minggu terakhir ini naik tinggi dan saat ini berada tepat dengan resisten di angka 5.000. Dan saya memang berharap IHSG turun dulu menuju daerah support di EMA 50 baru naik kembali. Karena ini memang pola yang lebih sehat apabila kita fokus pada technical analysis. Untuk teman-teman yang belajar Elliott Wave mungkin akan lebih ngerti atau lebih pintar menjelaskan untuk masalah wave ini. Karena saya tidak mempelajari Elliott Wave, tapi untuk sebuah tren harus ada naik, turun, baru naik lagi, akan supaya hasil kenaikannya akan lebih bagus. Karena apabila sebuah saham turun terlalu tajam, reboundnya pasti akan tinggi, begitu juga sebaliknya, apabila naik terlalu tajam, turunnya juga akan lebih tajam lagi. Contohnya, jika kita lihat saham BBRI kemarin, pada saat penurunan tajam, pada saat reboundnya akan lebih kuat daripada penurunannya. Jadi dari harga 2.800 turun ke 2.200, setelah itu saat ini sudah naik menembus angka 3.000. Jadi dari turun berapa minggu, setelah itu dalam 1 minggu kenaikannya lebih tinggi daripada penurunannya. Jadi itu yang saya takutkan, dan oleh karena itu saya secara pribadi sudah menjual semua saham-saham untuk trading. Jadi ini saya pribadi yang menjual, dan alasannya karena saya melihat kenaikan ini sudah tidak sehat dan saya berharap ada koreksi wajar dulu baru saya entry kembali. Dan saya menjual karena memang sudah profit dan saya anggap profit saya sudah lumayan. Dan saya menjual saham ini bukan berarti saya tidak trading lagi. Saya tetap melakukan trading tetapi dengan one day trading, dengan sekuritas atau dengan account yang one day trading. Dan untuk account one day trading ini saya sudah menjelaskan pada video khusus yang membedakan dengan account biasa. Jadi untuk account one day trading memang kita tidak bisa menghold saham. Jadi maupun untung atau rugi sebelum bursa tutup akan otomatis terjual. Karena saya menjelaskan saat ini saya tidak mempunyai saham di portofolio saya untuk trading. Tapi untuk yang investasi saya masih tetap ada hold beberapa saham, tapi di sekuritas yang berbeda. Dan semua orang pasti pingin IHSG naik. Saya pribadi juga pingin IHSG dalam 1 minggu 2 minggu ke depan langsung tembus 6.000 dan balik seperti masa sebelum Januari. Tapi apabila dalam 1 minggu dikenaikan yang sangat tinggi, seperti yang Warren Buffett pernah bilang, harusnya kita takut saat semua orang greed atau serakah. Kan dengan posisi bursa seperti sekarang ini banyak yang optimis banget dan yakin bursa akan naik. Jadi karena saya
pribadi apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya tipe defensif. Karena saya selalu sarankan pada saat analisa, tunggu konfirmasi break baru entry atau tunggu rebound dari support baru entry. Saya tidak menyarankan untuk entry pada saat harga di tengah-tengah support dan resisten. Apalagi yang berada dekat dengan resisten. Ya memang tidak semua orang mempunyai tipe trading seperti saya. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi memang saya pribadi sudah mempersiapkan duit cash untuk menunggu di harga bawah. Dan memang bukan kita yang menentukan market akan naik atau turun. Karena itu kita cuma bisa berharap. Karena yang menentukan adalah bandar atau market maker. Kalau memang besok mereka mau menaikkan, ya tinggal dinaikkan. Kita tinggal ikutin. Apabila mereka turun, ya kita tinggal ikutin. Jadi kita harus tahu kapan kita entry dan kapan kita keluar dari sahamnya. Jadi semoga penjelasan ini bisa teman-teman pahami. Dan apabila teman-teman lihat, Jumat malam kemarin Dow Jones naik 3% lebih. Kenaikan 3% lebih ini pasti akan menjadi sentimen positif pada IHSG pada hari Senin depan. Walaupun memang tidak ada kepastian Dow Jones naik, IHSG pasti naik. Karena ada beberapa saat ya Dow Jones naik, IHSG malah turun. Dan pada saat Dow Jones turun, IHSG tetap melanjutkan kenaikan. Tapi apabila Dow Jones naik 3% lebih, secara psikologi biasanya IHSG pada awal pembukaan ikutan naik tinggi. Dan pada sesi kedua ya tergantung bandarnya mau tetap melanjutkan kenaikan atau enggak. Tapi ya seperti saya bilang, saya tetap berharap minggu depan IHSG masih bergerak sideways dan turun menyentuh daerah support di EMA 50 dulu, baru rebound kembali. Ini baru pola candle yang bagus untuk IHSG ke depannya. Karena apabila IHSG dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan masih bergerak sideways dan berhasil menembus support resisten di angka 5.000, saya lebih yakin IHSG akan naik menuju angka 6.000 dan bertahan di atas angka 6.000. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 1030. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Pegas telah berhasil break dari resisten di EMA 50. Dan menariknya, Pegas tidak terkena dividen trap. Jadi minggu lalu Pegas sudah membagikan dividen dan masih terus mengalami kenaikan. Dan secara tren juga kita lihat saat ini Pegas bergerak sangat bagus. Bergerak downtrend, sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 7% ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing malah terus melakukan distribusi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Pegas masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1130. Di sekitar daerah sini. Jadi masih ada peluang untuk naik di sekitar harga 1130 sampai 1150 untuk menutupi gap down yang sempat terbentuk pada pertengahan Maret. Apabila gap down atau resisten terdekat ini berhasil terlewati, maka Pegas berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 1335 dan sekaligus menutupin gap down yang terbentuk pada penurunan Maret awal. Jadi ada dua gap yang saat ini bisa ditembus oleh Pegas. Tapi seperti yang saya jelaskan, teman-teman harus hati-hati karena akumulasi yang dilakukan bandar tidak terlalu besar dan asing masih terus melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Pegas di harga bawah, sebaiknya take profit apabila terlihat Pegas mulai turun saat menyentuh resisten di harga 1130 ke atas, atau apabila teman-teman pingin trading jangka panjang atau investasi, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, hold saja karena peluang untuk naik dan menembus resisten di EMA 150 masih besar
tapi tidak dalam waktu 1 minggu ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,56% ke harga 358. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Wood masih bergerak sideways. Dengan resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 380 dan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 340. Jadi selama hampir 2 minggu ini Woods masih bergerak sideways saat mendekati resisten harga 380 mulai turun, saat menyentuh garis support di EMA 50 naik kembali. Garis MACD juga saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari Jumat itu. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Woods masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry sebaiknya tunggu di garis EMA 50. Jadi sama seperti pola yang kita lihat, saat turun menyentuh garis EMA 50 dan terlihat rebound baru teman-teman entry. Dan saat menyentuh garis resistance lihat mulai turun, take profit dulu dan tunggu kembali di daerah supportnya. Karena memang untuk saham-saham sideways kita lebih bagus swing trade. Tapi apabila teman-teman ingin hold saja terus selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke angka 8.050. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini UNVR masih bergerak sideways. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 8.500 dan support ada 2 di garis EMA 150 di sekitar harga 7.900-an dan satu lagi support di EMA 50 di sekitar harga 7.750. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi pada saham UNVR. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga sudah mulai melakukan distribusi. Pada awal Juni bisa kita lihat asing terus masuk dan 1 minggu ini asing sudah mulai terlihat keluar dari saham UNVR. Jadi dari data yang kita dapat soal UNVR masih berpeluang bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun menuju daerah support di EMA 50. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham UNVR di harga atas, sebaiknya hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan UNVR gagal bertahan di atas daerah support di EMA 50, maka UNVR akan bergerak downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 7.100 di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman masih bisa profit pada saham ini dan saat minggu depan mulai terlihat turun menembus daerah support di EMA 50, sebaiknya take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.